bulan berikutnya, tahun ke tahun berikutnya, kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap sebagai orang yang rugi dalam menapaki waktu tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan informasi bahwasanya kita ini rugi, kecuali yang tidak rugi dalam hidup ini. Kita diberi umur dalam hidup ini tidak rugi apabila kita telah menyatakan diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diucapkan dengan lisan, diyakini dengan sepenuh hati, dan kita kemudian membuktikan dalam bentuk amalan-amalan sholih. Hal ini sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, bahwasanya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Manusia yang tidak rugi adalah mereka yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat dengan kebenaran, dengan al-haq. Dan yang keempat, berwasiat untuk sabar. Ada 4 poin dalam ayat ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan manusia dalam hidup ini tidak rugi. Kalau kita cermati ayat ini sungguh luar biasa. Dari segi tata bahasa memiliki ungkapan yang sangat mendalam sekali, bahwasanya kalimat ayat ini merupakan kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kabar ini diberi penguat dengan beberapa penguat. Sekiranya manusia itu sudah yakin dengan suatu informasi tanpa ada penguat, bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan dalam surat Al-Asr ini, al-insanu fi khusr, manusia rugi. Untuk meyakinkan lebih lanjut agar manusia itu yakin, maka bisa juga dikuatkan dengan innal insana fi khusr, agar lebih yakin lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan lagi dengan la taqdi, innal insana la fi khusri, sungguh manusia benar-benar rugi. Bahkan kapan kalimat dalam surat ini ditambah lagi dengan sumpah, supaya kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul yakin terhadap firman yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikuatkan diawali dengan sumpah demi masa. Sungguh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Informasi kalimat khabariyah ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikuatkan dengan 3 penguat, menunjukkan agar kita ini betul-betul percaya terhadap kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kandungan ayat, bahwasanya kita selaku manusia, baik manusia laki-laki maupun perempuan, yang muda maupun yang tua, semuanya berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, yang pertama, manusia yang tidak rugi adalah yang beriman. Tentunya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman terhadap yang gaib, yang lainnya,
adanya surga, adanya neraka, adanya malaikat dan lain-lainnya. Inilah poin yang pertama, manusia yang tidak rugi dalam hidupnya ketika dia sudah menyatakan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menunjukkan bahwasanya manusia ini pertama ini tidak rugi karena dia sudah bersyahadat, sudah menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang tidak rugi yang pertama. Kemudian tidak cukup kita hanya beriman saja, sudah menyatakan berislam begitu saja, namun keimanan tersebut harus dibuktikan dengan amalan-amalan soleh. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita yakin bahwasanya Al-Qur'an yang diturunkan kepada beliau sebagai pedoman bagi kehidupan kita. Maka informasi-informasi yang ada dalam Al-Quran, berita-berita dan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran beserta larangannya, kita harus bisa mewujudkan, bisa membuktikan dalam kehidupan nyata ini. Tentunya ketika kita mewujudkan Al-Quran, maka disitulah bentuk amal soleh kita. Dalam Al-Quran terdapat perintah, kita melaksanakannya. Ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunnah, kita melaksanakannya karena Al-Quran sebagai pedoman bagi kehidupan kita. Al-Quran melarang, salah satunya kita dilarang untuk membunuh, kita menghindarinya. Dilarang untuk mencuri, kita menghindarinya. Dilarang untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan manusia, kita menjauhkannya. Maka kita telah melakukan amal-amal soleh, dan inilah dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang tidak rugi. Namun kalau ada orang yang melakukan amal baik, melakukan bakti sosial, memberikan infak, memberikan sedekah, namun tidak didasari dengan keimanan, maka semua yang dia lakukan, kebaikan-kebaikan yang lakukan, belum ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harus didasari dengan keimanan sehingga kita tidak rugi juga dalam melakukan amal-amal soleh. Jemaah iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal-amal soleh inilah juga yang membahagiakan kita semuanya. Amal-amal soleh inilah yang akan menjadi simpanan bagi kita dalam hidup ini kelak ketika kita berada di akhirat. Maka amal-amal baik kita inilah yang akan menjadi penolong bagi kehidupan kita berikutnya. Ketika kita berada dalam kubur, maka kebahagiaan kita tergantung kepada amal-amal yang dilakukan saat ini. Ketika kita dalam hidup ini rajin melaksanakan sholat, rajin beribadah, rajin berinfak, rajin melakukan amal-amal soleh yang lainnya, maka apa yang kita lakukan dalam hidup inilah yang akan menjadi penolong, yang akan menjadi syafaat dalam kehidupan berikutnya, entah itu di alam kubur maupun di hari kiamat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala katakan, orang yang tidak rugi adalah setelah ia beriman, mereka ia melakukan amal-amal soleh, melakukan amal-amal baik. Kemudian yang ketiga oleh Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa tawassaw bil haq. Mereka saling wasiat mewasiati, saling memberikan wasiat, saling memberikan nasihat, entah itu dengan saran-saran, memberikan petunjuk kepada orang yang melakukan kesalahan untuk menghindari, untuk menjauhkan kesalahan tersebut. Ini bagian dari bentuk al-haq, memberikan wasiat, petunjuk, mengarahkan orang lain untuk menghindari perbuatan buruk, kemudian memberikan petunjuk untuk melakukan kebaikan, memberikan petunjuk untuk melakukan sesuatu yang benar, entah itu dengan memberikan nasihat, memberikan saran, atau juga memberikan kritikan. Bagian dari watawassaw bil haq, kritikan terhadap pemerintah atas perbuatan-perbuatan ketetapan suatu hukum yang melenceng, memberikan suatu
penghukuman yang melenceng, itu juga ketika ada kritikan-kritikan dari rakyatnya, bagian dari watawasau bil haq, memberikan wasiat dengan wasiat al-haq, kebenaran. Jika dibiarkan kesalahan itu kesalahan, tidak ada yang memberikan wasiat, tidak ada yang memberikan saran, tidak ada yang memberikan teguran, tidak ada yang memberikan kritikan, maka malah petaka yang akan kita dapatkan. Maka disinilah pentingnya kita watawasau bil haq, saling memberikan nasihat dengan nasihat yang benar. Kalau terkait dengan nasihat, memberikan nasihat kepada yang benar ini, kita melakukan amal soleh untuk orang lain, memberikan kebaikan, memberikan manfaat kepada orang lain. Namun untuk kedua yang pertama ini, beriman, beramal soleh, tentunya untuk diri kita sendiri. Yang kedua terakhir, watawasau bil haq, memberikan wasiat dengan wasiat al-haq ini, kita bisa memperbaiki orang lain, melakukan amalan-amal soleh di mana amal tersebut memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang benar, berarti memberikan manfaat kepada orang lain, dan dampaknya bisa dirasakan oleh orang lain dan juga bisa dirasakan oleh kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang terakhir, orang yang tidak rugi dalam hidupnya adalah watawasau bis sabr. Mereka yang berwasiat dengan wasiat sabar. Kita selaku manusia tidak lepas dari namanya ujian. Kita diuji dengan melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lalai, terkadang kita malas untuk melakukannya. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari suatu maksiat. Terkadang kita tidak sabar, sehingga rambu-rambu yang diwajibkan, diharuskan untuk dihindari oleh kita, terkadang kita melanggarnya. Maka dengan hal ini harus ada orang lain yang memberikan wasiat, memberikan nasihat untuk sabar dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ketika ada orang lalai, malas-malas mau datang ke masjid, masih tidur sudah waktunya azan, kemudian dibangunkan, maka menyuruh untuk sholat tersebut bagi orang yang malas, bagi orang yang masih tidur-tiduran, ini bagian dari nasihat agar bisa melakukan kebaikan seperti pelaksanaan sholat yang di bawah ini, bagian dari watawasau bis sabr, bersabar dalam menjalankan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Inilah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan perintah, terkadang kita malas, maka harus ada orang lain yang memberikan motivasi, yang memberikan dorongan agar orang tersebut tidak berada dalam gelimaan kemalasan. Ketika ada orang melakukan kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran yang ada di pesantren, pelanggaran-pelanggaran terhadap agama, maka harus ada orang lain yang memberikan wasiat, yang memberikan nasihat agar orang tersebut menghindari untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ini bagian dari wasiat agar orang tersebut sabar dalam menghindari semua aturan-aturan, semua larangan-larangan yang telah ditetapkan, entah itu di pesantren maupun sesuatu yang telah ditetapkan oleh Islam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diuji untuk bersabar dalam menerima musibah. Semua kita ini pasti akan mengalami musibah, entah itu musibah yang kecil maupun musibah yang besar. Terkadang diri kita ini tidak sabar menghadapi musibah. Ketika ada orang lain memberikan nasihat sabar, maka sesuatu musibah yang menimpa kepada kita yang kita menganggapnya berat, ketika ada orang memberikan nasihat sabar, mendoakan, maka hal tersebut bisa menjadi hilang. Sesuatu yang memberatkan pada diri kita, musibah yang berat pada diri kita, akhirnya menjadi hilang karena adanya nasihat dari sesama saudara kita. Barakallahu